Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat serta kita diberi kemudahan untuk faham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki materi berpikir kritis dan berdemokrasi. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama, membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ayat-ayat di atas ini berisi pesan-pesan mulia tentang berpikir kritis atau tafakkur dan demokrasi atau syura atau musyawarah. Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan walidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi tajwid dari masing-masing surah. Yang pertama, Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 190 sampai 191. Yang pertama, innafi, hukum bacanya gunnah karena nun syiddah ada dua nun bertemu langsung. Yang kedua, wan nahari, termasuk hukum bacaan gunnah karena nun syiddah ada dua nun bertemu langsung. Yang ketiga, la ayatil liulil albab, hukum bacaan idgham bila gunnah dan qalqalah karena tanwin kasroh bertemu lam dan huruf ba dibaca mati di akhir bacaan. Yang keempat, qiyaman wa qu'udan wa 'ala, hukum bacaan idgham bila gunnah karena tanwin fathah bertemu wawu. Selanjutnya, mengidentifikasi tajwid Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 159. Yang pertama, lafal fabima rahmatim mina, hukum bacaan gunnah karena tanwin kasrah bertemu mim. Yang kedua, lintalahum
lam faddu, termasuk ikhfa, karena nun mati bertemu ta dan nun mati bertemu fa. Yang ketiga, fadzon ghalidul qalbi haulika, hukum bacaan izhar, karena tanwin fathah bertemu goin nun mati bertemu ha. Yang keempat, lahum wasyawirhum fil amr, termasuk izhar syafawi, karena mim mati bertemu wawu dan mim mati bertemu fa. Selanjutnya, menerjemahkan Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 190 sampai 191. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Menerjemahkan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit dan bumi maupun di antaranya. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Tafsir Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 159. Dalam ayat itu bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulnya, karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Demokrasi dan musyawarah. Konsep demokrasi pada hakikatnya sama, hampir dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Yang terakhir yaitu berpikir kritis dan berdemokrasi Islam. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam pendidikan di Indonesia. Keterampilan kognitif yang digunakan dalam berpikir kritis berkualitas tinggi, memerlukan disiplin secara intelektual, evaluasi diri, berpikir yang sehat, serta tantangan dan dukungan.